Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel saya, Aulia Nuryanti, bersama rekan saya, Sri Nur Hanifah, dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Galuh Ciamis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu tentang integral. Materi yang akan saya jelaskan yaitu ada pengertian integral, integral tak tentu, integral tentu, dan sifat-sifat integral. Kemudian pengertian integral. Integral didefinisikan sebagai antiturunan atau kebalikan dari turunan. Kenapa disebut sebagai kebalikan? Karena turunan sebuah fungsi pangkatnya berkurang 1, dan jika integral pangkatnya pasti bertambah 1. Jadi boleh saya gambarkan seperti ini. Sebuah fungsi fx menjadi f aksen x itu merupakan turunan, dan sedangkan proses dari fungsi f aksen x ke fungsi fx itu disebut integral. Jadi, boleh saya katakan integral adalah kebalikan dari turunan. Jadi, hubungan antara turunan dengan fungsi semua itu dihubungkan dengan integral. Dituliskan seperti ini, integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Kenapa ditambah C atau konstanta? Karena kita tahu turunan konstanta itu sama dengan 0. Selanjutnya yaitu jenis-jenis integral. Berdasarkan bentuk hasilnya, integral dibagi menjadi 2, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Bentuk umum dari integral tak tentu yaitu integral fx dx sama dengan fx ditambah c, di mana integral dx adalah lambang integral tak tentu, sedangkan fx atau f kecil merupakan fungsi integran, yaitu fungsi yang diintegralkan, sedangkan fx dengan f besar merupakan fungsi integran umum, dan c adalah konstanta. Selanjutnya teorema integral tak tentu. Jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1, maka integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c, di mana c adalah konstanta. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama, integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Yang kedua yaitu integral fx dikurangi gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Dan yang ketiga yaitu integral k dikali fx dx sama dengan k dikali integral fx dx. Nah, untuk memahami materi yang sudah tadi saya jelaskan, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal. Nah, di sini ada beberapa soal ya. Yang pertama, tentukan hasil dari integral x pangkat 3 dx. Nah, sebelumnya kita kan sudah tahu rumus dari integral itu sendiri. Ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 tambah c. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini integral 1 per 3 tambah 1 dikali x pangkat 3 tambah 1 ditambah c. Sehingga hasilnya 1 per 4 x pangkat 3 tambah 1 tambah c, atau hasilnya 1 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Kemudian
Untuk yang kedua yaitu integral 5x pangkat 2 dx. Kita juga sama, masukkan seperti yang tadi, integral 5 per 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1 ditambah c. Nah, ini 2 tambah 1 itu kan hasilnya 3, jadi 5 per 3, x dipangkat 3 ditambah c. Kemudian, untuk yang bagian c, hasil dari integral 6 dx, yaitu, kita juga sama masukkan. Di sini integral 6 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1. Nah, di sini kenapa 0? Karena di sini tidak ada variabelnya. Jadi variabel dari 6 itu sendiri yaitu x pangkat 0. Karena x pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Jadi 1 dikali 6 itu 6. Nah, jadi bisa kita tuliskan x pangkat 0 tambah 1. Jadi hasilnya 6 per 1 kan sama dengan 6x, kemudian x pangkat 0 tambah 1 itu x pangkat 1, jadi pangkat satunya tidak usah ditulis, jadi hasilnya 6x ditambah c. Untuk soal yang D, integral 3 per x pangkat 3 dx sama dengan integral 3x pangkat negatif 3. Kenapa ini menjadi negatif 3? Karena jika penyebut di bawah dipindahkan ke atas, maka pangkatnya akan berubah. Nah, di sini kan pangkatnya tadinya positif, kemudian jika dikataskan menjadi negatif. Sebaliknya, jika tadinya pangkat dari variabel ini negatif, maka jika dikataskan menjadi positif. Kemudian ditambah c. Jadi 3 per negatif 3 ditambah 1 dikali x pangkat negatif 3 tambah 1 tambah c. 3 per negatif 3 tambah 1 yaitu negatif 2. X pangkat negatif 3 ditambah 1 yaitu negatif 2 tambah c. Jadi hasil dari integral 3 per x pangkat 3 dx yaitu 3 per negatif 2x pangkat negatif 2 ditambah c. Kemudian contoh soal berikutnya yaitu tentukan hasil dari integral 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5 dx. Maka cara penyelesaiannya yaitu integral 2x pangkat 2 dx ditambah integral 4x dx ditambah integral 5 dx. Nah, ini memenuhi syarat sifat dari integral tak tentu yang sudah tadi kita jelaskan ya. Jadi kita integralkan satu-satu. Kemudian 2 per 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1 ditambah c1. Nah, ini kenapa c1? Karena kita integralkan yang pertama dulu. Kemudian selanjutnya ditambah 4 per 1 tambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1 ditambah c2. Nah, ini juga sama c2 karena kita integralkan yang kedua. Kemudian ditambah 5x tambah c3. Selanjutnya kita jumlahkan 2 per 2 tambah 1 itu 3, jadi 2 per 3 x pangkat 2 tambah 1 itu 3 ditambah 4 per 2 x pangkat 3 ditambah 5x. Dan C1, C2, dan C3 nya kita jumlahkan menjadi C saja. Kemudian 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 4 dibagi 2 kan 2, jadi 2x pangkat 3 ditambah 5x tambah c. Jadi hasil dari integral 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 5 dx yaitu 2 per 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 5x tambah 7. Kemudian contoh soal berikutnya yaitu integral dalam kurung x dikali akar x dikurangi 1 per akar x dx. Dan cara penyelesaiannya sebagai berikut. Integral x dikali x pangkat setengah. Ini kenapa x pangkat setengah? Karena jika akar x dipangkatkan menjadi x pangkat setengah, kemudian dikurangi 1 dikali x pangkat negatif setengah. Nah, ini seperti tadi, karena akar x-nya itu merupakan penyebut, jika dipindahkan ke atas maka pangkatnya akan berubah. Nah, akar x menjadi x pangkat negatif 1 dx. Kemudian integral
X pangkat 3/2. Ini merupakan hasil dari X dikali X pangkat setengah. Jadi ini kan X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Jadi karena ini sama X-nya, jadi kita tinggal jumlahkan pangkatnya. Jadi 1 ditambah setengah itu 3/2. Kemudian negatif 1 dikali X pangkat setengah itu menjadi X pangkat negatif setengah dikurangi dx. Kemudian integral X pangkat 3/2 dx dikurangi integral negatif X pangkat negatif setengah dx. Kemudian 1/3/2 tambah 1 kali X pangkat 3/2 tambah 1 ditambah C dikurangi 1 negatif setengah tambah 1 dikali X pangkat negatif setengah tambah 1 ditambah C2. Kemudian hasilnya 1/5/2 dikali X pangkat 5/2 ditambah C1 dikurangi 1/setengah. Karena negatif setengah ditambah 1 itu hasilnya setengah dikali X pangkat setengah ditambah C2. Kemudian 1/5/2 dikali X pangkat 5/2 ditambah C1 dikurangi 1/setengah dikali X pangkat setengah ditambah C2. Nah, ini kenapa jadi 2/5? Karena kita pindahkan 5/2 itu ke atas, jadi 1 dikali 2/5, jadi hasilnya 2/5 kali X pangkat 5/2 dikurangi 2X setengah. Nah, ini juga sama, 1/setengah itu setengahnya kita pindahkan ke atas, jadi 2/1, jadi 1 dikali 2/1 itu 2 2X pangkat setengah ditambah C. Kemudian 2/5 dikali X pangkat 2 dikali X pangkat setengah dikurangi 2 dikali X tambah C. Nah, ini kenapa bisa menjadi X pangkat 2? Karena X pangkat 2 dikali X pangkat setengah itu kan hasilnya 5/2. Kenapa kita pisahkan agar X pangkat setengahnya ini berubah menjadi akar. Jadi 2/5 X pangkat 2. Nah, X ini kita ubah menjadi akar X dikurangi 2 akar X tambah C. Kemudian untuk soal yang ketiga, yaitu integral X pangkat 4 kurangi 1 per X pangkat 2 tambah 1 dx. Penyelesaiannya yaitu integral. Nah, X4 kurang 1 ini kita faktorkan terlebih dahulu, dan hasilnya itu X pangkat 2 kurangi 1 dikali X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 2 tambah 1-nya itu tetap, kemudian kali dx. Sama dengan hasilnya integral X pangkat 2 kurang 1 dx. Nah, kenapa ini hasilnya bisa X2 pangkat 1? Karena faktor dari X pangkat kurang 1 yang atas itu sama dengan X2 tambah X pangkat 2 tambah 1. Jadi kita bisa hilangkan, dan hasilnya jadi X pangkat 2 kurang 1 dx. Kemudian 1/2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 ditambah C1 dikurangi X ditambah C1. Nah, kemudian hasilnya yaitu 1/2 tambah 1 itu 3, jadi 1/3 dikali X pangkat 2 tambah 1 yaitu X pangkat 3 dikurangi X ditambah C. Untuk selanjutnya yaitu integral tentu. Jika fungsi f terdefinisi pada interval a, b, maka integral a sampai b f aksen x dx adalah integral tentu terhadap fungsi f dari a ke b. Pengintegralannya dituliskan sebagai berikut. Integral a sampai b f x dx sama dengan fx batas a ke b sama dengan fb dikurangi fa, dengan fx merupakan fungsi integran dan a merupakan batas bawah dan b batas atas. Selanjutnya sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, sifat 1, kelinieran. Jika f dan g
integralkan pada interval a, b dan k suatu konstanta, maka berlaku a integral AB k dikali fx dx sama dengan k dikali integral a sampai b dikali fx dx. Yang kedua, b integral a sampai b fx tambah gx dx sama dengan integral a sampai b dikali fx dx ditambah integral a sampai b dikali gx dx. Kemudian yang c, integral a sampai b fx dikurangi gx kali dx sama dengan integral a sampai b fx dx dikurangi integral a sampai b gx dx. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu perubahan batas. Jika f dan g diintegralkan pada interval a, b, maka berlaku a integral c sampai c fx dx sama dengan 0, b integral a sampai b fx dx sama dengan negatif integral a sampai b fx dx. Dan sifat 3 yaitu penambahan interval. Jika f dan g diintegralkan pada suatu interval yang memuat 3 titik a, b, dan c, maka berlaku integral a sampai b fx dx sama dengan integral a sampai c fx dx ditambah integral c sampai b fx dx. Untuk memahami materi yang sudah tadi saya jelaskan, kita coba untuk mengerjakan soal. Nah, di sini ada integral 1 sampai 2 2x dx sama dengan x pangkat 2 2 sampai 1 1 sampai 2. Kemudian kita masukkan angka 2 ini ke dalam x pangkat 2, jadi 2 pangkat 2 dikurangi 1. Ini kenapa 1? Karena jika 1 dimasukkan ke dalam x, yaitu hasilnya sama 1 pangkat 2 yaitu 1. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Untuk contoh soal yang kedua yaitu integral negatif 1 sampai 1 x pangkat 2 dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 batas negatif 1 sampai 1. Jadi kita masukkan juga batas yang pertama yaitu 1 pangkat 3 kemudian dikurangi 1/3 negatif 1 pangkat 3. Jadi 1/3 itu jauh hasilnya 1, jadi 1 dikali 1/3 itu 1/3, kemudian negatif 1 pangkat 3 itu 1, jadi negatif 1/3 dikurangi 1 yaitu 1/3. Jadi 1/3 ditambah 1/3 itu 2/3. Kemudian soal yang ketiga, integral 0 sampai 3 3x pangkat 3 dx sama dengan 3/4 x pangkat 4 dengan batas 0 sampai 3. Kemudian kita masukkan x-nya itu yang pertama kita ganti dengan 3 3/4 dikali 3 pangkat 4 kemudian dikurangi 3/4 dikali 0 pangkat 4. Hasil dari 3 pangkat 4 itu 81. Kemudian 0 pangkat 4 itu 0, 0 dikali 3/4 itu 0. Kemudian 3/4 dikali 81 itu 243/4. Dan jika kita sederhanakan hasilnya menjadi 63/4. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 4 yaitu integral batas negatif 1 sampai 2 3x pangkat 2 ditambah 2 dx sama dengan, kita langsung integralkan menjadi x pangkat 3 dikurangi 2x dengan batas negatif 1 sampai 2 sama dengan, kita ganti nilai x-nya menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 kemudian dikurangi negatif 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali negatif 1. 2 pangkat 3 yaitu 8, negatif 2 kali 2 itu 4 dikurangi negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1, kemudian negatif 2 dikali negatif 1 yaitu negatif 2, jadi jumlahnya itu 15.
Cukup sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Tetap optimis, semangat untuk belajar. Sampai jumpa.